Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nike Widya Kususmati, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 12 akan mempresentasikan salah satu materi, yaitu ejaan Bahasa Indonesia. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan, nama saya Elhavia Salsabila Fatwa dengan NIM belakang 507. Perkenalkan, nama saya Viola Frienti dengan NIM akhir 500. Perkenalkan, nama saya Raihan Yudhistira dengan NIM akhir 511. Perkenalkan, saya Fidelis Bentarkaloka dengan NIM akhir 502. Perkenalkan, saya Gloria Evelyn dengan NIM akhir 514. Jadi saya akan mempresentasikan tentang pengertian ejaan. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya. Dibentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda-tanda baca. Next. Kemudian adalah pemakaian huruf. Yang pertama adalah huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas 5 huruf, yaitu huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Next. Yang kedua adalah huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia. Terdiri atas huruf-huruf sebagai berikut, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Oke, selanjutnya ada yang ketiga, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Contoh penggunaan diftong AI pada awal, tengah, dan akhir adalah sebagai berikut. Ain, malaikat, pandai. Sedangkan pada diftong AU seperti Allah, saudara, harimau. Next. Kemudian ada penulisan nama-nama. Penulisan nama-nama sungai, gunung, jalan, kota, orang, badan hukum, dan sebagainya itu disesuaikan dengan EYD. Contohnya Danau Singkarang, D-nya besar, S-nya besar. Jalan Diponegoro, C-nya besar, D-nya besar. Gunung Sibayak, G-nya besar, S-nya besar. Sungai Citarum, S-nya besar, C-nya besar. Medan, karena kota jadi M-nya besar. Sanggup Barus, S-nya besar, B-nya besar, dan Universitas Negeri Medan, U, N, dan M-nya besar. Selanjutnya ada penggunaan huruf besar atau kapital. Jadi huruf besar atau kapital itu dipakai sebagai yang pertama kata awal kalimat, yang kedua itu nama bangsa dan suku, ketiga nama orang, keempat nama khas dalam geografi, kelima itu gelar kehormatan, keturunan, keagamaan yang diikuti nama orang, yang keenam ungkapan keagamaan, kitab suci dan juga nama Tuhan, yang ketujuh singkatan gelar dan juga sapaan, yang kedelapan petikan langsung, yang kesembilan nama buku, majalah dan koran, dan yang 10 nama tahun, bulan, hari besar, dan peristiwa bersejarah. Selanjutnya ada pemakaian huruf miring. Penggunaan huruf miring adalah sebagai berikut. A. Huruf miring digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Lalu B. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata, atau kelompok kata. C. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk penulisan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya.
Lalu ada pemakaian tanda baca, tanda titik. Digunakan pada akhir kalimat yang bukan berupa pertanyaan atau seruan. Digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Dan dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal surat atau nama dan alamat pengirim surat. Lalu ada pemakaian tanda baca, tanda titik dua. Yang pertama itu dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau perincian. Yang kedua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan perincian. Yang ketiga dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang keempat dipakai kalau rangkaian atau pemberian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Dan yang terakhir itu dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab-kitab suci, atau di antara judul dan anak judul suatu karangan. Seperti karangan Ali Hakim, Pendidikan Seumur Hidup, sebuah studi sudah terbit. Kemudian ada tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi dan melainkan. Kemudian dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada kalimat. Dan yang terakhir dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat dalam kalimat. Next. Kemudian ada tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung suku-suku kata dasar, yang boleh minta tolong agak digeser itu, nggak kelihatan. Digeser bagian mananya ya? Itu di punya aku ke Kati, Oh, menyambung Geser ke kanan. geser ke kanan. sebentar ya. Kayaknya nggak bisa deh, soalnya ini dari Canva-nya langsung. Apakah sudah terlihat? Sudah. Terima kasih, Via. Kemudian tanda hubung dipakai untuk yang pertama menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah karena pergantian baris. Yang kedua menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya. Kemudian menyambung unsur-unsur kata ulang. Kemudian menyambung huruf kata yang dieja. Kemudian memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Dan merangkaikan se dengan angka. Kemudian angka dengan an, singkatan huruf besar dengan imbuhan atau kata. Dan yang terakhir, untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Selanjutnya, pemakaian tanda baca yaitu tanda pisah. Ejaannya tanda pisah berbentuk garis miring. Yang pertama dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi pelajaran. Yang kedua dipakai untuk menegaskan adanya aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Dan yang terakhir dipakai di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti sampai
garis miringan, atau di antara nama dua kota yang berarti ke atau sampai. Kemudian tanda garis miring dipakai dalam penomoran kode surat, misalnya nomor 7 PK tahun 1983, kemudian dipakai sebagai pengganti kata dan atau per atau nomor alamat. Misalnya mahasiswa atau mahasiswa, mahasiswa atau mahasiswi, kemudian hanya rupiah 30 atau per lembar. Jalan Banteng 5 atau per 6. Kemudian kesimpulannya adalah ejaan bahasa Indonesia. Kemudian kesimpulannya adalah ejaan bahasa Indonesia adalah sistem penulisan yang mengatur cara menggambarkan kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf-huruf yang telah ditetapkan. Ejaan bahasa Indonesia penting untuk menjaga konsistensi dan keseragaman dalam penulisan dan komunikasi dalam bahasa ini, serta untuk memudahkan pemahaman dan komunikasi di antara penutur bahasa Indonesia. Ejaan ini telah mengalami beberapa perubahan sepanjang sejarahnya, dengan tujuan meningkatkan ketetapan dan kejelasan dalam penulisan bahasa Indonesia. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.